Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam program acara Cahaya Kehidupan bersama saya Gisela Tahalpari. Selama 60 menit ke depan, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni mengenai kesabaran dalam membangun kehidupan. Berbicara mengenai kesabaran adalah merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kehidupan yang positif. Sayangnya, tidak semua orang mampu bersabar. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara banyak bagaimana belajar melatih kesabaran dan menjaga kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya saya sudah bersama dengan Yang Mulia Biku Jayamedu. Namo Buddhaya, Bante. Sugi Hotu, semoga semuanya berbahagia. Bagaimana kabarnya Bante hari ini? Harus baik, selamat, semua sehat. Oke Bante, tema kita pada malam hari ini adalah kesabaran dalam membangun kehidupan. Mungkin Bante, untuk yang pertama ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita membangun kesabaran dalam kehidupan berumah tangga, Bante? Ya, kesabaran itu adalah fondasi dalam kehidupan. Kalau orang sabar, itu ada keharmonisan, ada kerukunan. Tidak sabar, maka tidak subur. Kalau tidak sabar, maka bisa hancur. Karena itulah maka Sang Buddha mengatakan bahwa kantik paramang tapo titika. Kantik itu bahasa Jawanya kanti itu kesabar. Murah kanti, nah, itu kan tidak sabar. Paramang itu parama, yang unggul. Tapo itu bertapa atau cara beragama. Jadi kesabaran itu adalah cara beragama yang paling sukar. Yang paling fondasi. Jadi orang beragama itu nomor satu ya diajari sabar. Semua agama mengajarkan yang sama. Nah, sabar ini harus dilalui oleh semua orang, terutama di dalam rumah tangga. Ya, dan kita mulai sejak kecil harus diajarkan hidup secara sabar. Sabar itu adalah ada kaitannya dengan toleransi. Kebetulan kita mempunyai presiden Jokowi yang cukup sabar, selalu tersenyum, selalu memaafkan, selalu mencoba memahami orang lain. Jadi sabar itu dimulainya dengan punya rasa simpati, punya empati terhadap orang lain. Karena kita diberkahi dua mata, ya, dua mata, dua telinga, satu mulut. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang lain, kita pandang lagi orang itu, kemudian kita dengarkan. Nah, di dalam rumah tangga, pertanyaan Anda dalam rumah tangga, itu suatu fondasi. Dalam rumah tangga, suami istri itu nomor satu adalah harus sabar. Kalau satu tidak sabar, ya satunya harus sabar. Karena harus imbangi. Dan tidak boleh ada yang dominan. Ya, biasanya dalam rumah tangga, istri lebih dominan. Kalau di kantor, suami yang dominan. Jadi suami yang dominan di kantor biasanya di rumah tidak dominan. Nah, di dalam rumah tangga saling mendengar itu sangat penting sekali. Kalau satu orang lagi ngomong, terutama istri ngomong, ya suami harus menjadi pendengar yang baik. Kalau sudah selesai omongannya baru dijawab. Itu membutuhkan unsur kesabaran. Kesabaran untuk mendengar. Kalau dengan mendengar, maka kita coba memahami apa yang dimaksud orang itu, apa yang diingini orang itu. Mungkin yang diharapkan kita menjadi pendengar yang baik. Dan seringkali terjadi cekcok karena apa? Suami atau istri yang kerja itu sudah sangat sibuk, stres dan sebagainya, sampai di rumah langsung dibombardir dengan macam-macam masalah anak, masalah rumah tangga, masalah ini, masalah itu, sehingga apa? Tinggal kemarahan. Karena itulah maka psikologis memahami orang lain, empati itu sangat penting sekali. Nah, di dalam rumah tangga, salah satu kuncinya adalah kalau ada masalah-masalah, jangan dibicarakan di meja makan. Karena di meja makan itu harus dibebaskan dari masalah. Ngomong yang enak-enak, supaya makan yang dimasak itu rasanya juga enak. Jangan sampai misalnya kalau istri tidak bekerja, suami di meja makan sambil makan dikasih masalah anak-anak dan sebagainya, seleranya hilang, capeknya juga belum hilang. Dampaknya apalah? Hanya kemarahan yang muncul. Kesabaran itu penting untuk menahan untuk tidak marah.
Karena kalau orang itu marah, semuanya menjadi hancur. Karena itulah maka dibutuhkan mengenai kesabaran itu menggunakan dua mata dan dua telinga. Mulut sementara dikunci dengan cara tersenyum. Nah, dengan rasa tersenyum itulah maka kita mencoba memahami apa yang diinginkan di orang lain itu. Nah, paling bagus di dalam rumah tangga itu adalah kita harus tahu karakter daripada partner kita. Oke, Bante, berarti dalam kehidupan rumah tangga tadi saya bisa kesimpulannya adalah simpati kepada yang lain dan juga empati. Oke, Bante. Ketika kita berbicara mengenai kesabaran, ini saya juga tertarik dengan kehidupan para petani di desa ya, Bante, di mana mereka ini sangat bersabar sekali dalam mengolah sawahnya, mulai dari menanam, merawat hingga masa tuai atau masa panen. Nah, sekarang bagaimana menurut Bante ketika kesabaran ini diterapkan dalam kehidupan pekerjaan atau dalam kehidupan sebuah usaha, Bante? Itu tidak mudah. Karena kehidupan petani itu agraris, statis. Mau tidur satu hari nggak apa-apa, tanahnya paling-paling lihat airnya mengalir apa enggak. Begitu airnya mengalir, ya balik lagi tidur. 2 hari nggak dilihat, nggak apa-apa. Makanya statis. Orang petani sabarnya memang lebih. Sabar, Karena itulah kalau lihat seni zaman dulu di mana kerajaan itu masih berbasis agraris, gamelan itu ning nong itu ngelemet-ngelemet. Tapi sekarang zamannya adalah zaman industrialis, di mana mesin itu tak tok menghasilkan semua. Orang menjadi tidak sabar. Orang itu diatur oleh mesin. Dan stresnya menjadi tinggi. Karena apa? Masalahnya lebih kompleks daripada dulu. Karena itulah maka di dalam masyarakat yang modern, yang berbasis industrialis, maka kesabaran juga penting. Kalau waktu zaman agraris, kesabaran dengan sendirinya, sambil lelo-lelo, lihat itu, sambil kututnya dicetek-cetek, itu kesabaran semua. Sekarang tidak bisa, apalagi tinggal di kota besar kayak Jakarta. Ya, bahwa pada jam 5 pagi anak-anak sekolah sudah berangkat. Mata pelajarannya begitu banyak, ditaruh di panggul. Jadi agak berbeda. Tetapi kesabaran itu memang masih sangat diperlukan. Misalnya saja di Jakarta, dengan kemacetan begitu. Kalau kita tidak sabar, marah-marah, kesal, itu tekanan darah tinggi. Penyakit akan numpuk. Tetapi kalau kita bersabar, memutar lagu-lagu rohani, pembacaan kitab suci dan sebagainya, sambil kita menyanyi kecil dengan menyadari saya tidak bisa merubah keadaan. Oleh karena itulah maka saya harus menyesuaikan dengan ketenangan, kedamaian di dalam tekanan kemacetan lalu lintas begitu. Kemudian perlu dikabari bahwa saya akan datang terlambat sekian karena kemacetan. Karena kalau kita juga dalam keadaan yang tertekan, tidak mengkomunikasikan pada orang lain, maka dia pun akan stres juga. Ini kok nggak datang-datang, kok nggak ada kabar dan sebagainya. Apa HP-nya rusak atau HP-nya bagaimana? Nah, ini juga harus dipahami gitu. Oke, Bante, bagaimana dengan kesabaran dengan teman sekerja kita, Bante? Kadang kan dalam lingkungan pekerjaan ini sebuah usaha, kita juga dituntut untuk bersabar dalam menghadapi setiap tekanan-tekanan atau deadline pekerjaan ini ya, Bante. Bagaimana menurut pendapat Bante? Oh ya, saya sendiri bekerja di banyak perusahaan-perusahaan internasional juga. Maka memang ya ada tekanan itu. Tetapi kita bisa memanage pekerjaan sedemikian rupa dan manage our mind, memanage pikiran dan kita memanage pekerjaan. Yang nomor satu yang kita lakukan adalah kita harus berdana, memberikan. Jadi pada waktu kita masuk kantor, ketemu dengan cleaning service, kita mengatakan selamat pagi, gimana Pak? Itu adalah menenteramkan pikiran kita. Kemudian pada waktu kita masuk ruangan, hai guys, kalau dalam bahasa Inggris, hai guys, hai gimana, selamat pagi semuanya, apa kabar? Kita tunjukkan gitu. Oke, Bante, ketika kita berbicara mengenai kesabaran juga tadi sudah diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, juga dalam setiap usaha dan pekerjaan. Lalu bagaimana ketika kita harus bersabar dalam kaitannya untuk menuntut ilmu, Bante? Di dalam menuntut ilmu,
saya kira adalah sama saja. Tetap kita lihat saja, mulai dari anak kecil waktu belajar jalan, diteta, jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Itu adalah pelajaran sabar. Kalau kau jatuh, harus bangkit. Dan suksesnya seseorang itu tergantung kepada berapa banyak dia dari bangkit melalui kejatuhan. Dan ini kita memberikan motivasi kepada anak-anak itu untuk selalu teguh dan tegar. Kita waktu kecil juga mungkin sekarang agak berbeda. Belajar menulis A, B, C itu ada. Kalau dulu zaman saya tebal tipisnya beda. Sekarang kan ore asal. Itu juga menyangkut mengenai tidak ada kesabaran. Kesabaran menyelesaikan masalah itu sangat penting sekali. Karena masalah akan timbul sampai kita masuk lubang kubur, akan muncul masalah. Dan secara sabar, kita juga harus bisa mengatasi masalah-masalah. Suksesnya kita adalah bisa mencari solusi, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Dan itu kita sebagai orang tua wajib mendampingi anak-anak untuk belajar. Ya sampai tua pun belajar, saya pun sampai sekarang. Jadi life learning schools, sekolah yang sampai tua, sampai hari ini pun saya masih belajar terus, tidak pernah habis. Karena kemajuan juga jalan terus, dunia tidak pernah berhenti. Kita bisa belajar dari buku, kita bisa belajar dari orang-orang lain yang lebih pandai atau yang orang biasa. Bisa juga kita belajar melalui televisi, apalagi sekarang melalui televisi dialog-dialog. Bisa juga melalui internet. Jadi kesabaran untuk membuka internet, belajar, membaca, itu harus juga merupakan hobi dari seseorang. Tanpa itu pun, maka kita tidak akan memperoleh kemajuan dan tidak bisa bertahan di dalam kehidupan itu. Oke, berarti memang kesabaran ini memang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bante. Tentunya dibutuhkan juga faktor-faktor yang sangat banyak sekali ya Bante. Nanti di segmen kedua kita akan berbicara mengenai tantangan dan hambatan dalam kesabaran Bante. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Kehidupan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Cahaya Kehidupan. Kita masih membahas mengenai tema kita, kesabaran dalam membangun kehidupan. Ya Bante, kita lanjutkan kembali perbincangan kita Bante. Di segmen 2 awal ini saya ingin menanyakan mengenai tantangan dan hambatan apa saja sih Bante yang dihadapi dalam kita kaitannya dengan menjaga kesabaran. Hambatannya dan tantangan dari suatu kesabaran itu adalah menyangkut kita harus tahu karakter kita. Ada orang-orang yang mempunyai karakter temperamental, gampang tersinggung, gampang marah. Dan bangsa Indonesia sekarang sedang sakit. Apa? Gampang tersinggung, gampang marah, sedikit-sedikit, menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi, kadang-kadang perusakan, penekanan, munculnya banyak intoleransi. Dan ini sangat tidak bagus. Karena apa? Katanya agama di Indonesia tumbuh subur. Mestinya kalau agama tambah subur, maka kesabarannya pun harus lebih banyak tersenyum, harus banyak melakukan klarifikasi kalau mendengar sesuatu. Jangan gampang-gampang geruduk. Nah, ini sangat penting sekali bahwa hambatan dari komunikasi itu atau kesabaran itu adalah menahan diri. Bahwa nilai seseorang itu tergantung dari bisa menahan diri enggak. Terutama nomor 1, menahan diri dari ketersinggungan. Kupingnya tipis, mendengar sesuatu sudah nyolot, marah, kesal, saya tersinggung, saya marah. Karena ini ada unsur ego, keakuan. Yang disinggung itu akunya. Tapi kalau akunya itu diturunkan, dikecilkan, kita coba mencari klarifikasi apa sih yang dimaksud itu, maka akan terjadi. Kemarin di wihara juga begitu, ada kasus wanita nangis karena diperlakukan tidak tepat oleh umat yang lain. Si umat lain mengapa berbuat begitu karena diperlakukan oleh itu, marah, nangis. Kemudian saya katakan, cobalah
Kalau itu keliru, ya minta maaf. Kalau sudah minta maaf, ya kita memaafkan dan sebagainya. Dan itu terjadi, akhirnya apa? Semuanya tersenyum. Jadi kebiasaan jangan gampang tersinggung, apalagi marah. Kalau itu sudah marah, maka yang pertama menderita adalah dirinya sendiri. Tekanan darah tingginya naik. Dia tidak bisa mengontrol pikirannya, tidak bisa mengontrol ucapannya. Orang lain juga nomor 2 dirugikan karena dia menampung muntahan kemarahan dengan kata-kata yang kebanyakan tidak senonoh, tidak enak didengar. Yang ketiga adalah orang-orang di sekeliling itu yang melihat kita marah dan sebagainya, itu juga akan menderita. Kita mendengar suara marah pun menjadi tidak menyenangkan. Karena itulah hambatannya adalah menahan diri. Nah, menahan diri itu bisa dilakukan kalau kita biasa melakukan meditasi. Ya, sembahyang ya oke, zikir boleh, tetapi meditasi adalah melihat pikirannya sendiri, melihat timbul tenggelamnya pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan emosi yang muncul. Dan itu kalau kita perhatikan secara saksama, otomatis emosinya itu akan menurun, pikirannya akan lebih tenang, maka senyumnya akan keluar, maafnya lebih keluar. Di dalam kitab suci Dhammapada ada 11 syair yang khusus berbicara mengenai soal amarah. Betapa ruginya orang banyak akibat kita tidak bisa mengendalikan diri dan suka marah. Oke Bante, berarti banyak sekali ya Bante ya faktor tantangan dan hambatan dari kita untuk dalam menjaga kesabaran ini ya Bante ya. Tentu tidak mudah, ini adalah diawali dari diri harus kita belajar, pribadi. Harus belajar. Cara apa belajar? Mencoba mendengarkan dan melihat, jangan nyerocos lebih dulu. Umumnya kalau suami istri berkelahi, ya, kenapa suaranya halus apa suaranya keras? Seperti kapal pecah Bante. Kapal pecah karena apa? Betul. Kupingnya budek. Kalau kita bicara dengan orang tuli, pasti suaranya keras. Jadi pada waktu suami istri atau dengan orang lain itu berkelahi, ribut, suaranya diperkeras. Karena itu tidak pernah empatinya tidak muncul. Karena itulah maka sedangkan orang yang mempunyai kasih sayang, suaranya biasanya lembut. Enak didengar. Karena itu harus mempunyai apa? Terhadap empati orang lain itu harus ada love, ada kasih sayang. Coba memahami apa sih yang dimaksud itu. Nah, ini yang merupakan kunci, memiliki kasih sayang, empati terhadap orang lain. Memiliki kasih sayang dan empati terhadap orang lain. Mungkin pemirsa di rumah juga sedikit demi sedikit harus bisa menerapkan rasa empati kepada orang lain. Oke Bante, kita sebagai manusia ini tentu memiliki banyak ego ya Bante, keinginan yang tak terbatas, keinginan menguasai sesuatu, keinginan memiliki harta yang melimpah. Nah, apabila kita tidak sabar dengan keinginan duniawi ini, pasti akan timbul kekacauan Bante. Seperti kasus korupsi di mana-mana, pencurian. Nah, menurut pendapat Bante sendiri, bagaimana kita menjaga kesabaran atas keinginan duniawi Bante? Ya, manusia itu memang bisa memilih dua hal, kebutuhan atau keinginan. Para biku kebutuhannya terbatas. Lihat, saya hanya sandal. Dulu saya punya sepatu luar negeri. Jubah cuma 2. Ini pun satu pun bisa bertahan sampai 1,5 tahun, 2 tahun masih bisa. Kemudian makan sewajarnya. Tapi kalau keinginan, sepatu bisa 30, sabuk bisa 10, jas bisa banyak, hem, kaos, 3 lemari dulu saya memiliki. Tapi semua itu keinginan tidak terbatas. Dan karena keinginan tidak terbatas itulah maka timbul keserakahan. Nah, ada 2 kutub di sini. Yang satu keinginan yang tak terbatas sehingga menimbulkan keserakahan. Dan tidak semua keinginan ini terpenuhi. Nah, karena tidak terpenuhi maka muncul kutub yang lain, ketidaksenangan, kekecewaan, kemarahan, kebencian. Nah, yang di tengah-tengah inilah yang kita harus memanage. Menurunkan keinginan dan menumbuhkan kebutuhan, needs and wants. Ya, needs itu hanya kebutuhan, menutup sepantasnya semua. Karena itu di dalam Buddhisme diajarkan mengenai simplicity, hidup secara sederhana, secara wajar. Sederhana
Small is beautiful, simple is also beautiful. Sederhana itu pun keindahan. Tidak harus menor, pakai kembang nyetor dari sini. Wah, gebior-gebiornya di sini, keroncong-keroncong, kerincing-kerincing di sini. Di dalam Buddhism itu tidak terlalu, itu bukan hal yang pokok. Tetapi kesederhanaan yang dipentingkan adalah kekayaan batin. Okay. Bukan bungkusnya. Zaman sekarang yang dipentingkan bungkusnya supaya apa, kelihatan gemebior. Tapi yang penting di dalam itu adalah dalamnya, menjadi orang yang sabar, ramah tamah, tegar, teguh, memahami, empati terhadap orang lain, suka menolong orang lain. Itu dibutuhkan, modalnya adalah love and compassion, kasih sayang dan welas asih. Okay. Dari situlah maka adanya harus ada modal kesabaran. Sabar memandang, melihat kebutuhan orang lain, apa yang saya bisa bantu, dengan cara mengurangi keinginan kita, kelebihannya itu diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Di kantor juga demikian, apa yang saya bisa bantu. Saya pada waktu kerja pertama kali di perusahaan internasional di Bank Amerika, nomor satu diajarkan kalau ketemu orang lain, what can I do for you? Apa yang saya bisa bantu? Nah, zaman sekarang lain lagi, pejabat-pejabat, apa yang saya bisa dapatkan dari kau? Dampaknya kena KPK semua, gubernur kena, bupati kena, DPRD kena. Karena mulainya dari apa yang saya dapat dari kau, bukan apa yang saya bisa berikan kepada kau. Oke, Bante. Berarti kita juga perlu untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan, harus, ya, Bante, ya. Harus. Oke, Bante. Ketika tadi kita memiliki rasa empati kepada orang lain, ini juga bisa meningkatkan kesabaran. Lalu bagaimanakah dengan melatih perbuatan kebaikan dan memahami kebenaran, Bante? Betul, bahwa nomor satu, kita itu harus diajarkan pengertian yang benar. Pengertian benar mengenai hidup dan kehidupan. Pengertian mengenai apa sih hidup dan kehidupan. Fungsi saya di dunia ini harusnya seperti apa? Apa fungsi saya? Fungsi saya di dalam keluarga, fungsi saya di dalam masyarakat, fungsi saya ada di rumah, itu harus kita tahu. Nah, dengan pengertian yang benar ini, maka kita bisa menempatkan diri kita secara wajar di dalam lingkungan. Bahwa nilai-nilai seseorang itu tidak tergantung dari kekayaannya. Orang sekarang yang dibutuhkan nilainya tinggi kalau kekayaannya banyak, mobilnya bagus, rumahnya bagus, keluar negeri bolak-balik dan sebagainya. Tapi rumah tangganya hancur, anak-anak kadang-kadang juga hancur. Kita lihat aja dengan narkoba dan sebagainya. Bapak ibu sibuk semua, tidak ada love yang ada di dalam rumah. Nah, love ada di dalam rumah ini sangat penting sekali. Dan nilai-nilai seseorang itu tergantung daripada diri kita. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Orang lain itu terhadap suami, terhadap istri, terhadap pembantu rumah tangga, orang-orang di sekitar kita, di dalam kantor, di tempat ibadah. Selalu memberikan itu adalah memberikan yang positif, yang bermanfaat. Bukan memberikan sesuatu yang membuat orang marah, kesal, tidak toleran terhadap orang lain. Kita tuh hendaknya orang hidup itu adalah disayangi orang banyak. Kalau kita disayangi orang banyak, dicintai orang banyak, didukung orang banyak, maka kita itu mempunyai suatu nilai yang sangat tinggi sekali. Oke, Bante. Berarti kita juga berempati kepada orang lain, memiliki rasa love tadi ya, Bante, ya, cinta kasih kepada orang lain. Pastinya pemirsa juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari guna untuk melatih meningkatkan kesabaran sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Cahaya Kehidupan akan kembali setelah jeda iklan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih dengan Yang Mulia Biku Jayamedo. Kita akan teruskan perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema kesabaran dalam membangun kehidupan. Di segmen 3 ini, Bante, kita akan berbicara mengenai cara-cara untuk melatih kesabaran. Tadi Bante sudah sebutkan banyak sekali cara-cara untuk melatih kesabaran. Namun bagaimanakah, Bante, ketika kesabaran ini bisa kita lakukan melalui sifat welas asih dan penyayang, Bante? Ya, saya akan menambah sedikit ya. Orang sekarang tidak sabar. Contohnya apa? Kalau Anda duduk diam, gelisah enggak Anda? Gelisah. Apa yang Anda pegang? Yang Anda cari? HP.
betul. Yang dicari adalah HP. Seset buka-buka, tutup lagi, duduk lagi, HP-nya pegang lagi. Coba untuk melatih kesabaran. Dimatikan, biarkan ke sana. Saya mau duduk yang tenang. Pikiran itu sudah cukup kalut, setiap hari dikalutkan dengan pekerjaan macam-macam. Bahwa sekali tempo setengah jam saja, ya duduk diam, ya tidak diganggu oleh HP. HP itu sekarang itu sangat mengganggu segala. Istri ketinggalan di mall nggak bingung, tapi kalau HP ketinggalan di mall, waduh, ributnya setengah mati, kehilangan segala-galanya. Yang hilang itu apa? Informasi, komunikasi. Kalau istri ketinggalan, kan bisa kembali sendiri, bisa naik taksi. Kalau HP nggak bisa kembali. HP itu sekarang adalah menjadi alat untuk orang menjadi tidak tenang. Orang menjadi tidak tentram, gelisah terus, pengen lihat. Dan Anda harus melihat, apakah saya sudah addict? Addict itu apa? Ketergantungan pada HP. Berapa banyak Anda pegang HP dalam tempo setengah jam? Nah, tak terhitung, Bante. Karena itu harus dilatih menjadi ketenangan itu untuk menyelesaikan masalah itu. HP itu kadang-kadang singkirkan dulu. Saya sendiri juga begitu. HP taruh aja di kuti atau di kamar, kemana-mana selama ada itu tidak pakai HP. Nanti setelah kembali, memang saya jadi biku tidak terlalu sibuk seperti bisnis. Bisnis kan harus digembal terus-terusan, ya harus digembal karena setiap saat keluar itu. Tapi kalau sudah di rumah, biasakan untuk tidak ada HP, duduk tenang dan tentram. HP juga bisa dipakai untuk Anda membuat sabar. Itu ada suatu aplikasi mengenai meditation, ya meditasi untuk tidur, meditasi untuk relaxation. Itu ada. Anda bisa buka YouTube. Sekali tempo Anda pasang di telinga, duduk sebentar diam, mendengarkan musiknya, ya bukan musik dalam arti soundnya itu, duduk Anda dan Anda konsentrasi mengikuti itu, maka pikiran akan lerem, akan tenang, hati pun akan tenang. Dan dengan demikian selesai dalam waktu 30 menit akan fresh. Karena apa? Pikiran itu ditenangkan, otomatis jantungnya juga tenang, darah masuk ke otak juga cukup lancar, dan itu adalah menambah energi untuk Anda bisa sehat dan usia panjang. HP pun ada, bisa dipakai. Jangan hanya dipakai WA saja, ya, tapi bisa diambil mengenai meditation. Buka Anda di dalam YouTube, di Google mengenai meditation. Anda bisa pilih mau tidur, pasang dulu, pasang di telinga. Tidak sampai 15 menit Anda bisa tidur nyenyak. Oke, berarti meditasi memang juga diperlukan ya, Bante. Nanti di segmen 4 kita akan membahas mengenai meditasi ya, Bante. Oke, Bante, ketika kita melihat bangsa Indonesia ini tentunya terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam budaya, dan juga berbagai macam agama. Nah, tentunya bagaimana Bante menanggapi hal ini ketika kesabaran ini bisa ditingkatkan ketika kita menanggapi segala hal dalam kewajaran, Bante? Ya, bangsa kita kan bangsa yang plural, majemuk. Konsep pikiran kita tuh sama-sama manusia yang hidup di bumi Indonesia, menghirup udara dan minum dari air dan tanah di Indonesia, tinggal di Indonesia. Maka kita harus mengatakan, ayo di dalam perbedaan itu kita bisa bergandengan tangan untuk hidup bahagia, saling membantu. Konsepnya dulu. Tapi kalau konsepnya sudahlah, oh kamu agamanya A, wah kamu kafir, saya nggak mau deket-deket itu, maka tidak ada kesabaran. Baru orang itu lewat, saya udah nggak senang. Ya, apa dengan pakaiannya, apa dengan kita tahu itu agamanya atau aliran politiknya atau sukunya, ketidaksenangan. Tapi kalau konsepnya adalah kan humanity is above all, kemanusiaan itu di atas segala-galanya, maka kita itu akan bisa toleran, selalu akan tersenyum dengan siapapun juga. Saya sering kali ketemu di bandara dengan orang-orang yang Muslim ya, yang mau ke haji. Saya tersenyum mengatakan, wah, Bapak mau ini mau umroh? Iya, minta foto bersama. Pak, saya doakan ya semoga semuanya lang. Maka apa terjadi apa?
harmonis, Betul. rukun, minta foto. Berapa kali saya tuh dimintain foto di pesawat turun, hanya karena apa? Peace in mind and peace in heart. Jadi damai dalam pikiran dan damai di dalam hati, perasaan itu akan menyebar. Dan itu apa, membuat orang juga senang. Kalau orang tidak senang, kenapa kok minta foto sama saya? Saya bukan bintang film kok. Bisa juga saya seperti makhluk ruang angkasa alien sehingga perlu minta foto. Karena apa? Good hearted, ya baik hati itu harus terpancar dari muka kita supaya orang itu apa? Tenang, tentram, senang, gembira, bangga, bisa ketemu dengan misalnya dengan saya, dengan itu bukan kebencian. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak senang melihat seorang biku begini, wah itu ya yang menghancurkan orang Muslim dari Myanmar. Nah itu harus bisa diabaikan dengan apa? Love and compassion tadi. Dengan selalu tersenyum, ngajak orang ngomong, duduk pun orang menjadi enak, nyaman. Jadi kita bergaul dengan nyaman dan enak orang itu, bukan kita. Nah, kita harus bisa, kalau kita nggak nyaman dengan orang itu ya, bagaimana saya bisa menaklukkan dia supaya saya nyaman duduk dengan orang yang tidak saya sukai. Karena memang dalam Dharma, penderitaan itu adalah kalau kita dekat orang yang kita tidak sukai. Bagaimana kita bisa menyukai? Kita lihat, oh orang itu adalah manusia juga, sebangsa setanah air yang membutuhkan kebahagiaan. Nah ini letaknya compassion itu. Dan itu yang membuat kita itu selalu bahagia dan di mana-mana pun. Di semua tempat mereka itu adalah saudara-saudara saya. Jadi enak sekali gitu loh. Bante tadi sempat menyampaikan bahwa damai hati dan juga damai pikiran ya Bante. Nah, ketika itu bisa diterapkan, pasti akan bisa nanti meningkatkan kesabaran. Lalu bagaimana Bante untuk memprogram kesabaran dalam pikiran dan batin kita ini, bagaimana caranya Bante? Ya, manusia itu mempunyai dua pola. Satu adalah negative thinking, satu adalah positive thinking. Berpikir negatif, berpikir positif. Kalau ada sesuatu fenomena yang muncul, mana duluan yang muncul? Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Negatif ini yang paling sering muncul dulu. Dan semua pikiran-pikiran negatif, tidak senang, kesel, marah, cemburu, merasa disepelekan dan sebagainya. Ini yang membuat penderitaan. Mengganggu ketenangan pikiran, damai di hati dan damai di pikiran, itu karena negatif. Nah ini dengan pengertian yang benar, ya, dengan pikiran yang benar, ini harus dialihkan menjadi positive thinking gitu. Kalau kita pindahkan, maka menimbulkan apa? Ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Dan ini harus diperkaya. Inilah yang memperkaya kita menjadi orang yang kaya. Kita harus menurunkan negative thinking sekecil mungkin dan meninggikan positive thinking, karena itu menjadi tentram. Nah, dengan cara apa? Egonya dikecilkan. Karena itu di dalam hubungan antar manusia, yang nomor satu, masalah kan selalu muncul terus menerus. Maka yang nomor satu lakukan, kalau ada masalah besar, kecilkan. Kalau ada masalah kecil, lenyapkan, abaikan. Dan yang ketiga, ini yang penting, jangan mengungkit-ungkit masalah lama. Rumah tangga, di kantor, di wihara, selalu ribut, selalu apa? Mengungkit-ungkit dulu. Ingat-ingat nggak? Dulu. Wah, kalau sudah ingat-ingat dulu, itu membongkar luka lama. Jadi hanya tiga. Masalah besar, kecilkan. Masalah kecil, abaikan, lenyapkan. Jangan digede-gedekan. Dan nomor tiga kuncinya adalah apa tadi itu? Jangan ungkit-ungkit masalah lama. Pendam, yang lama sudah lewat. Yang ke depan belum muncul. Yang penting adalah right now. Saat ini, detik ini, waktu ini. Ini yang penting. Dalam bahasa Inggris adalah at the present moment. Saat ini saya duduk menghadapi Anda di dalam rangka interview, gak usah mikir yang macam-macam. Maka hidup ini menjadi lebih nyaman. Kita bisa toleran dengan banyak orang. Bisa bersekutu untuk apa? Mencoba menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan
bersama-sama, bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Kalau orang bisa tersenyum, orang lain bisa senang, orang lain bisa bahagia, itu akan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri. Oke Bante, luar biasa sekali ya Bante, sangat bahagia sekali mungkin hidup kita Bante kalau kita bisa mengecilkan ego, membuang rasa kemarahan dan juga apapun itu hal-hal yang negatif dari pikiran kita, tentunya hidup ini akan terasa bahagia Bante. Oke baik pemirsa, kita akan lanjutkan Cahaya Kehidupan setelah iklan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program acara Cahaya Kehidupan, masih bersama dengan Yang Mulia Biku Jayamedo. Kita ada di segmen terakhir pemirsa. Bante, ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menjaga kesabaran dengan olah meditasi ini Bante? Ya, meditasi ini sangat penting sekali. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan meditasi melalui YouTube itu juga bisa. Tapi ada satu juga yang penting, kebetulan malam ini adalah bulan gelap, di mana sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita umat Hindu akan merayakan tahun baru Saka 1940 yang dikenal sebagai Nyepi. Nyepi artinya sepi, sunyi, sendiri, tapi tidak stres. Biasanya orang sepi, sunyi, sendiri itu stres. Tahun baru satu-satunya di dunia yang tidak pakai keramaian, tidak ada hura-hura, tidak pasang mercon, minum-minuman keras, itu hanya ada di Bali atau masyarakat Hindu di Indonesia sebagai Nyepi. Nah, Nyepi itu adalah kita sendiri juga begitu. Sekali tempo tadi saya katakan kita perlu harus menyingkirkan, menjadi sepi. Nah, penyepian sangat penting sekali. Dan karena itulah maka kesempatan yang baik ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru Saka 1940 bagi saudara-saudara saya tercinta dari umat Hindu di seluruh penjuru tanah air. Semoga kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan ada pada Anda sekalian. Nah, di dalam Nyepi ini yang perlu juga bisa diterapkan untuk hari-hari kita itu, mereka menjalankan berata penyepian. Yaitu apa? Yang pertama, menghindarkan dari karya bekerja silence. Kemudian kedua, menghindarkan diri dari lelangwan, menyanyi, menari itu silence. Kemudian yang ketiga juga dari tidak memasak dan sebagainya, tidak menyalakan api dan sebagainya. Jadi silence. Nah, ini juga harus diterapkan dalam keadaan hari-hari. Suatu saat kita setengah jam saja kita melakukan nyepi, tidak sembahyang ya, sembahyang kan untuk kepada Tuhan. Ini masuk ke dalam, kebalik di dalam. Tidak ada api, kamarnya sementara dimatikan, tidak ada tidak ada lampu. Kemudian jangan makan terlalu berat. Kemudian suara musik juga dihindarkan semua. Duduk diam tenang, diperhatikan. Mulai duduk dengan tenang begini adalah, ini membuat orang bahasa Jawanya itu menang, duduk diam, lihat. Dampaknya apa kalau saya duduk diam? Banyak rasa sakit itu akan muncul. Dan dengan kesabaran kita akan merasakan sakit sini, pindah sana, pindah. Hanya diperhatikan, ini melatih kesabaran. Yang kedua adalah diperhatikan perasaannya, perasaan marah, kesal, tidak senang. Kemudian pikiran, lari kiri, lari kanan. Itu dengan duduk diam saja, neng, kemudian akan muncul ning, yaitu keheningan, silence, tenang. Dari ning, baru kita akan mendapatkan yang ketiga, nung, merenungkan manfaat daripada keheningan ini. Sunyi, sepi, sendiri, tetapi bukan stres, tetapi menimbulkan kedamaian, ketentraman di hati dan pikiran. Dan itu akan membuat wajah Anda itu bersinar, bright, ya. Dan senyum berikan kepada dunia. Dunia itu orang yang ada di luar diri kita. Nah, dengan cara itulah maka kita itu akan bisa menikmati kehidupan ini. Manfaat daripada berata penyepian itu adalah kita bisa menahan diri kita. Jadi coba
Bisa nggak Anda hidup 3 jam lampunya mati? Yang ada apa? Gelisah, marah-marah. Wah, ini PLN, perusahaan lilin negara, hanya maki-maki. Dan itu membuat kita menjadi tidak tentram. Tapi kalau kita biasa, mindsetnya dirubah, ayo kita sekarang biasa, kita pasang lilin. Coba romantisnya di depan lilin itu. Yang Kristen merasa dirinya seperti di gereja. Ya. Yang lain mengatakan ini adalah penerangan sejati. Jangan punya pikiran konsep negatif. Wah, lilin putih, ini Kristen ini. Wah, itu kita terjerembab dalam simbol-simbol. Wah, ini adalah lelatu ilahi. Bahwa saya harus mendapatkan penerangan. Saya harus menjadi penerang bagi dunia ini. Kalau orang lagi sedih, teman saya sedih, saya harus menjadi penerang. Kalau orang itu tidak memahami mengenai cara kerja di kantor, saya harus bantu dia untuk lebih. Jadilah penerangan bagi dunia. Maka konsep itu bisa dilakukan, maka kita bermanfaat bagi lingkungan kita. Gitu. Oke, Bante, berarti meditasi ini adalah lebih kepada introspeksi diri kita sendiri, ya Bante, ya? Evaluasi, introspeksi. Ya. Oke, Bante, ketika kita bisa menerapkan kesabaran dalam kehidupan kita, ini pasti adalah buah kedamaian dalam menjalani hidup. Betul. Menurut Bante, buah-buah dari kesabaran ini selain kedamaian ini apa lagi, Bante? Buah dari kesabaran tadi nomor 1, kita akan memiliki kasih yang lebih banyak, memiliki apresiasi dan atensi kepada orang lain lebih banyak. Kalau itu banyak, buahnya apa? Apapun yang kita lakukan akan didukung orang banyak. Karena orang lain melihat kita sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, sahabat yang terpuji. Dan itu akan membuat apa? Rezeki kita datang. Bukannya kita mencari rezeki, rezeki akan datang menawarkan. Karena apa? Anda adalah orang yang baik, orang yang dipercaya, sahabat yang selalu hangat. Tiap kali Anda hadir dalam lingkungan itu, selalu ada kehangatan. Rezeki akan datang, temannya akan banyak. Tidak pernah usah khawatir Anda nggak punya teman. Dimanapun Anda, kadang-kadang saya ditanya, Bante pergi dengan siapa? Sendirian? Enggak. Di pesawat juga banyak orang, kita bisa duduk ngobrol. Kadang-kadang 2 jam di pesawat, isinya cuma dialog dengan orang lain. Karena apa? Kita memiliki love and compassion, cinta kasih dan welas asih kepada orang lain. Sehingga apa? Semua itu adalah saudara-saudara saya yang kesamaannya lebih banyak, perbedaannya kita abaikan saja. Memang berbeda, hidungnya beda, matanya beda, rambutnya beda. Itu adalah miliknya dia, bukan milik saya. Milik saya adalah persahabatan. Itu sangat penting sekali dalam kehidupan. Oke, Bante. Berarti memang buah-buah kesabaran ini sangat banyak sekali ya pemirsa. Ketika pemirsa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan kasih, welas asih, dan juga termasuk sabar, sungguh dunia ini akan bahagia. Oke, baik. Pemirsa, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin dari Bante ingin memberikan kesimpulan atau saran kepada pemirsa mengenai tema kita kesabaran pada malam hari ini? Ya, para pemirsa yang saya hormati, bahwa kesabaran harus kita latih dan kita tumbuhkan. Mulai dari anak-anak kita, latihlah sabar, sabar, sabar. Karena kesabaran itu kekuatannya luar biasa. Masalah-masalah kehidupan itu bermunculan terus-menerus setiap hari sampai kita mendekati lubang kubur. Dan itu bisa diatasi hanya dengan kesabaran, keteguhan, dan ketegaran hidup ini. Optimislah menghadapi masalah, bisa diatasi dengan kebijaksanaan. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, sangat menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini bersama dengan Yang Mulia Biku Jayamedo. Mungkin pemirsa juga bisa menjalankan atau menerapkan rasa sabar dalam kehidupan sehari-hari, karena memang sabar ini adalah akar dari segala permasalahan yang ada dalam diri kita masing-masing. Ketika pemirsa menerapkan kesabaran, tentu niscaya nanti buah-buah dari kesabaran ini akan kita petik bersama. Oke pemirsa, demikian Cahaya Kehidupan pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Gisela Tahapari beserta kru Cahaya Kehidupan pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.